Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Salam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Renungan harian dari gereja kita di hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dari kitab Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ibu bapak saudara-saudara, manusia tidak pernah lepas dari yang namanya keinginan atau kebutuhan. Bahkan walaupun keinginan yang satu terwujud, maka akan mengharapkan keinginan yang lain. Lalu ketika keinginan yang lain itu juga sudah terwujud, maka pasti akan menginginkan yang lain. Keinginan sebenarnya tidak pernah ada batasnya. Karena manusia punya naluri tidak pernah mengatakan cukup atau mengatakan sudah. Namun di dalam hati dan pikirannya selalu ingin lagi dan lagi. Karena itu penting sebenarnya ada batasan, ada rem, supaya kita tidak dirasuki oleh berbagai keinginan yang tanpa batas itu. Karena kalau tidak ada batasan atau tidak ada rem, bisa saja hidup kita dikuasai oleh berbagai keinginan yang belum tentu semua keinginan itu terwujud. Bahkan keinginan itu bisa membawa kita kepada kehidupan yang tidak baik. Ibu bapak saudara-saudara, bila seseorang ingin menggantikan HP-nya yang lama dengan model HP yang baru yang lebih canggih, karena dia tidak memiliki uang atau materi, akhirnya keinginan tersebut merasuki dirinya untuk melakukan kejahatan seperti mencuri. Seseorang yang menginginkan sepatu yang bermerek, tas yang bermerek, namun karena dia tidak juga memiliki uang, akhirnya dia bisa melakukan tindakan kejahatan seperti menipu orang tuanya atau tidak membayar uang kuliahnya demi sepatu yang bermerek tersebut. Batasan atau rem itu mencegah kita supaya tidak dikuasai oleh keinginan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita, yang tidak pernah selesai. Ditambah lagi ada roh-roh yang lain seperti roh materialisme dan seperti konsumerisme. Itu sebabnya batasan yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya kita bisa berterima kasih dengan apa yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu sudah lebih dari cukup memberikan apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Orang yang mengucap syukur itu sebenarnya adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang bisa menerima keadaan hidupnya seutuhnya, menunjukkan bahwa kehidupannya adalah semata-mata berada di dalam tangan Tuhan. Dia bisa menerima kondisi yang tidak baik ataupun yang baik. Kondisi di dalam ketika kita tidak memiliki apa-apa ataupun ketika kita sudah memiliki sesuatu dalam kehidupan ini. Situasi yang kita alami pastinya memang tidak pernah selalu seperti yang kita harapkan. Karena terkadang kita pasti mengalami berbagai gelombang kehidupan, berbagai persoalan atau pergumulan. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, untuk tidak berterima kasih.
Karena bagaimanapun yang tidak baik itu pun pasti suatu hari nanti baik bagi kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, itulah nasihat Rasul Paulus di dalam renungan kita hari ini untuk mengangkat ucapan syukur. Ucapan syukur dikatakan harus dilaksanakan senantiasa dan atas segala sesuatu. Ada dua kata penting di situ, senantiasa dan atas segala sesuatu. Kata senantiasa itu berbicara tentang waktu. Artinya kita harus bersyukur dalam setiap waktu kehidupan kita, baik ketika waktu pagi hari maupun siang hari, sore hari, atau malam hari. Itulah yang disebut dengan senantiasa. Sedangkan kata atas segala sesuatu itu berkaitan dengan kondisi atau situasi kehidupan kita. Kondisi bisa saja baik, kondisi bisa saja tidak baik. Tapi kita harus mampu bersyukur, baik atau tidak baik kondisi yang sedang kita hadapi. Memang jujur saja, pada umumnya banyak orang tidak mampu bersyukur ketika kondisinya tidak baik. Apalagi ketika dia dalam keadaan sakit, dia sedang dalam pergumulan yang berat, dia sedang menghadapi cobaan hidup, sehingga dia mengatakan, bagaimana mungkin saya mengucap syukur kepada Tuhan? Sepertinya Tuhan itu tidak baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami. Apalagi di zaman sekarang ini, di masa-masa pandemik, saya yakin banyak orang kehilangan rasa syukurnya kepada Tuhan. Tapi justru firman Tuhan hari ini mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa dan atas segala sesuatu. Yang lebih parahnya lagi, ibu bapak saudara-saudara, ada orang dalam kondisi yang baik, dia sedang beruntung, hidupnya penuh dengan berkat, tapi justru sulit mengucap syukur. Itu artinya orang yang tidak mengenal perbuatan Tuhan atau kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang pada umumnya lebih bergantung kepada dirinya, lebih bergantung kepada pikirannya. Sehingga apa yang ada di dalam kehidupannya, semuanya dia katakan adalah karena hasil usaha atau upaya dalam kehidupannya sendiri. Sedangkan kita tahu, kalau Tuhan tidak berkenan, maka apapun yang kita lakukan itu tidak akan terjadi. Kalau Tuhan tidak merestui, apapun yang kita rancangkan dalam kehidupan ini bisa juga tidak akan terjadi. Oleh karena itu, jangan pernah kita lupa bersyukur. Syarat untuk bersyukur, ingatlah bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus. Semua yang ada di dalam diri kita adalah milik Tuhan. Bahkan pekerjaan atau perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, itu pun merupakan otoritas dari Tuhan. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, supaya kita mampu bersyukur, pandanglah juga sesering mungkin ke bawah, tidak hanya ke atas. Kalau kita terlalu sering memandang ke atas, kita akan selalu iri, kita akan selalu cemberut. Kalau ada orang kita lihat lebih makmur dari kita, maka irihlah yang terjadi dalam hati kita. Kalau ada kita melihat ada keluarga anak-anaknya lebih sukses dari anak-anak kita, maka kecemburuan yang tidak baiklah yang ada di dalam kehidupan keluarga kita. Tapi coba sering-sering melihat ke bawah. Bila kita hanya memiliki satu sepatu, percayalah, sepatu yang sudah lama itu pun, walaupun itu satu-satunya, itu masih lebih baik
ketika ada orang yang tidak memiliki satu sepatu sekalipun. Ketika kita melihat kita tidak punya kendaraan apa-apa, mungkin hanya sepeda, kita lihat ke bawah ada orang yang tidak punya sepeda sekalipun di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Yang ketiga adalah kalau kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, baik atau tidak baik, untung atau malang, semuanya Tuhan sudah merancangkan rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera. Karena maksud Tuhan tidak pernah jelek bagi kehidupan kita. Semuanya Tuhan sudah tentukan bagi kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, bersyukurlah senantiasa dan atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam kehidupan ini, walaupun situasi dan kondisi yang kami hadapi tidak baik, seperti kegagalan, kemalangan, sakit penyakit, maupun di masa-masa pandemi ini. Karena kami tahu semua yang ada dalam kehidupan kami ini adalah sepenuhnya kehendak Tuhan. Adalah sepenuhnya milik Tuhan. Supaya jangan hati dan pikiran kami dirasuki dan dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tidak pernah ada batasnya. Ucapan syukur akan membuat kami untuk tidak dikuasai oleh kerakusan-kerakusan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaannya, di tengah-tengah keluarga, anak-anak yang studi, yang sekolah, Tuhan sertai juga mereka. Berkati firman-Mu ya Tuhan, untuk menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.